Halo teman-teman, hari ini kita lagi jalan-jalan di taman. Quality time bareng si tercinta. Seru kan sayang? Iya, seru banget. Suasananya juga adem, bikin nyaman. Bener-bener momen yang pas buat refreshing. Haha, pokoknya jangan lupa bahagia bareng pasangan kalian masing-masing ya. Karena kunci hidup bahagia itu saling melengkapi satu sama lain. Udah segitu aja konten hari ini. Aku capek senyum terus. Capek gimana? Ini cuma ngomong doang loh, bukan lari-larian. Kita juga belum sebut brand sponsor kita di kontennya. Nanti Hai semuanya, hari ini kita lagi nyantai bareng di rumah. Quality time berdua. Hehehe, bener-bener bahagia deh punya pasangan yang sefrekuensi. iya dong, kita mah selalu kompak. Jangan lupa like sama share ya, biar makin banyak yang ikut ngerasain vibes bahagia kayak kita. Denny itu suami paling pengertian loh. Nisa juga istri yang paling sabar, selalu nemenin aku dalam keadaan apapun. Pokoknya kita mah pasangan yang saling melengkapi. Aduh, berapa kali sih harus tag kayak gini? Senyuman kamu itu kaku banget. Kaku gimana? Aku udah senyum lebar gitu. Justru kamu yang lebay banget ngomongnya. Lebay gimana? Aku tuh ngomong romantis biar kelihatan natural. Kalau kamu cuma senyum datar kayak gitu, nggak akan dapat feelnya. Ya jangan salahin aku terus lah. Aku udah usaha loh, masih aja disalah-salahin. Aku udah capek mas, ini tuh cuma konten, bukan berarti harus selalu pura-pura kayak gini. Kalau kamu nggak niat, ya bilang aja dari tadi. Padahal yang nonton udah pasti tahu kalau kita pasangan harmonis. Kamunya aja yang banyak maunya. Tapi aku juga pengen kita beneran bahagia, bukan cuma di konten. Aku capek pura-pura terus. Udahlah, besok aja kita lanjut. Aku malas ribut sekarang. Banyak banget yang komen, mereka banyak yang iri. Hahaha, seru juga ternyata bikin konten jadi pasutri harmonis. Kok rasanya hambar gini sih? Kayak nggak ada garamnya. Kamu masak asal-asalan ya? Asal-asalan apanya? Aku dari tadi berdiri di sini. Capek tahu masak itu butuh tenaga. Kamu enak aja ngomongnya. Ya kenyataannya gitu. Kalau orang makan masakan hambar, ya berarti masaknya nggak niat dong. Kamu tahu nggak? Barusan orang-orang di sosmed itu muji kita kayak pasangan bahagia. Padahal di sini aku malah disalahin terus. Ya itu kan sosmed, beda lagi urusannya sama rumah tangga di dunia nyata. Bagus dong orang-orang muji kita. Itu kan emang tujuan kita bikin konten. Aku tuh berusaha nunjukin yang terbaik buat rumah tangga kita. Aku pengen kamu juga hargain aku, bukan malah ngejelek-jelekin dan bikin aku down. Ngehargain masakan aku aja kamu tuh nggak bisa. Aku cuma jujur. Kalau nggak enak, ya aku bilang nggak enak. Kamu jangan baper gitulah. Kamu gampang banget ngomong jangan baper, tapi kamu sadar nggak? Setiap kali aku berusaha yang aku dapat cuma kritik. Mana ada suami kayak gitu? Ya udah, kalau kamu ngerasa aku salah terus, ngapain kita masih bikin konten bareng? Buat apa pura-pura bahagia? Aku cuma nggak mau orang lain tahu rumah tangga kita berantakan. Ya berarti kamu sendiri yang munafik, bukan aku. Aku lakuin semua ini biar kita kelihatan baik-baik aja, tapi kamu nggak pernah hargain aku, Mas. Bu, gula sama minyaknya sekilo-sekilo ya. Iya Nis, iya aku lihat postingan kamu sama Denny tadi pagi, romantis banget. Bikin iri aja deh. Iya bu, cuma iseng-iseng aja bikin konten sama suami. Iseng tapi kelihatan harmonis banget. Kamu beruntung banget punya suami kayak Denny. Banyak ibu-ibu di sini yang bilang kalian pasangan serasi loh. Alhamdulillah kalau orang lain ngeliatnya begitu bu. Gimana sih biar harmonis terus? Soalnya di video itu kelihatan natural banget, kayak nggak ada dibuat-buat. Ngalir aja sih bu, namanya juga konten. Kadang kan dibuat skenario-nya juga biar kelihatan bagus. Orang yang nontonnya juga jadi seneng. Ya bener juga sih, tapi aku percaya kok kalau kalian emang pasangan yang serasi. Ah ibu bisa aja. Ini totalnya jadi berapa bu? Kebanyakan ngobrol sampai lupa nih buat bayar. Oh iya ya, gula sama minyak ya, totalnya jadi 25.000. Pas ya bu uangnya. Kalau gitu saya permisi dulu. Nisa, ambilin aku minum dong. Aku haus banget dari tadi. Nih minumnya. Aku pengen ngomong serius sama kamu mas. Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Ngomong apa lagi sih? Aku capek kalau tiap malam harus dengar kamu ngeluh terus. Aku bukan ngeluh mas. Aku cuma pengen kita benar-benar ngobrol. Biar nggak cuma kelihatan mesra di konten doang. Ya itu kan cuma konten. Kenapa sih kamu ributin lagi? Orang lain lihat kita bahagia, harusnya kamu seneng.
Aku nggak bisa senang kalau yang bahagia cuma di layar. Aku pengen kita beneran kayak gitu, bukan cuma pura-pura. Kamu tuh nggak pernah puas ya? Udah aku ajak bikin konten, udah banyak yang muji, masih aja nyari masalah. Aku bukan nyari masalah, aku cuma ngerasa kamu nggak peduli lagi sama aku. Kamu sibuk sama HP, nggak pernah peduli sama aku. Ya ampun Nisa, kamu tuh dramatis banget. Aku peduli kok, cuma caraku beda. Kamu aja yang terlalu sensitif. Udahlah, aku mau tidur. Kamu kalau masih mau curhat, simpan aja buat besok. Besok terus. Kapan kamu benar-benar mau dengerin aku? Tolonglah mas, jangan kayak gini terus. Besok kita tetap bikin konten ya. Kamu harus profesional dan jangan lebay. Aku nggak suka. Mas, coba sini deketan biar kelihatan makin romantis. Halo teman-teman, hari ini kita lagi jalan-jalan di taman. Quality time bareng si tercinta. Seru kan sayang? Iya, seru banget. Suasananya juga adem, bikin nyaman. Bener-bener momen yang pas buat refreshing. Pokoknya jangan lupa bahagia bareng pasangan kalian masing-masing ya. Karena kunci hidup bahagia itu saling melengkapi satu sama lain. Udah ah, segitu aja konten hari ini. Aku capek senyum terus. Capek gimana? Ini cuma ngomong doang loh, bukan lari-larian. Kita juga belum sebut brand sponsor kita di kontennya. Nanti jadi masalah loh. Iya maaf, aku juga manusia. Kadang banyak lupanya, gak usah marah-marah juga kali. Aku nggak marah, aku cuma ngingetin. Kamu tuh emang nggak pernah fokus, makanya kerjaan jadi berantakan. Sponsor itu penting, itu duit buat kita. Duit. Semua yang kamu pikirin cuma itu. Aku udah berusaha ikut semua yang kamu mau, tapi kamu gak pernah ngehargain aku. Kalau kamu nggak bisa kerja sama, ya konten kita bakal kacau. Kamu pikir aku nggak capek harus nutupin semua kekurangan kamu? Aku juga nutupin banyak hal mas, kamu aja yang gak sadar. Waduh mas, mak berantem ketemu gini sih, malu kali. Udahlah, jangan ribut di sini. Malu diliatin orang. Malu? Kamu baru tau rasa malu? Padahal selama ini aku yang paling malu nutupin sifat asli kamu. Bu, aku capek banget. Aku sama Denny tuh hampir tiap hari ribut. Aku udah nggak tahu harus gimana lagi. Sabar ya nak, namanya rumah tangga pasti ada pasang surutnya. Kamu jangan nyerah dulu. Aku udah coba sabar bu, tapi rasanya kayak aku sendirian yang berjuang. Denny tuh lebih peduli sama konten daripada sama aku. Coba kamu ajak dia ngomong baik-baik, jangan pakai emosi. Laki-laki kadang butuh waktu buat ngertiin perasaan istrinya. Aku udah coba bu, tapi ujung-ujungnya dia marah. Aku benar-benar ngerasa nggak dihargain, nggak ngerti lagi sama sikapnya. Oh, jadi kamu kesini tanpa izin aku? Ini namanya nggak ngehargain suami loh. Nggak boleh kayak gitu. Aku minta maaf mas. Kamu kesini karena mau curhat soal rumah tangga kita kan? Kamu pikir enak banget ya? Buka aib rumah tangga di depan orang lain, bahkan ke ibu sendiri. Aku nggak buka aib mas, aku cuma cerita ke ibu. Aku butuh tempat buat ngeluarin unek-unek. Unak-unak, jadi aku sekarang bahan gosip gitu. Kamu mau bikin aku kelihatan jelek di mata orang lain? Dini, jangan keras-keras gitu. Dia itu istri kamu. Wajar kalau dia cerita ke ibunya sendiri. Kamu juga harus dengerin, bukan malah marah-marah. Hah, aku malu Nis. Malu karena kamu lebih milih curhat ke orang lain daripada ngomong sama aku. Kenapa sih harus kayak gini? Aku udah coba ngomong sama kamu berkali-kali, tapi kamu nggak pernah denger. Udahlah, pulang sekarang. Aku nggak mau berlama-lama di sini. Aku pulang ya bu. Iya nah, hati-hati ya. Ayo mas kita mulai, promosi produknya harus dipublis malam ini. Iya, ayo kita mulai. Jangan sampai salah lagi ya. Assalamualaikum semua. Hari ini aku sama suami aku mau sharing produk keluarga yang wajib banget kalian coba. Iya bener, kita berdua udah pakai produk ini dari lama dan hasilnya mantap banget. Cocok banget buat keluarga yang pengen tetap sehat dan kompak. Pokoknya recommended banget deh. Aku pribadi suka karena praktis banget dipakai buat sehari-hari. Dan harganya juga terjangkau, jadi nggak perlu mikir panjang buat beli. Buruan di check out ya. Capek banget harus senyum palsu terus. Kamu tahu nggak? Aku udah benar-benar muak pura-pura bahagia. Jangan mulai lagi deh. Ini kerjaan, ini kebahagiaan buat kita. Kamu bisa nggak sih pisahin antara perasaan sama urusan kerja? Aku bisa kalau kamu juga bisa hargain aku. Tapi tiap kali rekaman selesai yang dibahas itu cuma soal uang. Kamu benar-benar udah nggak peduli sama perasaan aku. Semua ini aku lakuin biar kita nggak kekurangan. Kamu juga selalu boros. Aku capek kerja keras kalau akhirnya duitnya habis buat hal yang nggak penting. Boros? Aku beli kebutuhan rumah aja dibilang boros. Aku udah diem tapi masih aja disalahin. Apa sih maunya perempuan itu? Aku harus baikin Nisa. Jangan sampai dia nggak mau bikin konten lagi. Aku nggak mau itu terjadi.
Lumayan ya, tadi dapat diskon gede, bisa lebih hemat. Iya, tapi jangan kebanyakan belanja juga. Kita masih ada kebutuhan lain. Mbak Nisa, Mas Denny, wah, nggak nyangka bisa ketemu di sini. Aku sering nontonin konten kalian di sosmed. Boleh foto bareng nggak? Oh, boleh banget. Ayo sini, kita foto bareng biar ada kenang-kenangannya. Makasih banyak ya, kalian pasangan idola aku banget. Semoga langgeng terus ya. Amin, makasih ya doanya. Kenapa sih kamu ramah banget sama orang tadi? Aku nggak suka. Kenapa emang kalau aku ramah? Dia kan penggemar kita, nggak ada salahnya aku sopan. Kamu tuh kadang kelewatan. Aku ini suami kamu loh. Kalau senyum ke orang lain jangan berlebihan, bikin aku nggak nyaman. Mas, kamu tuh terlalu posesif. Aku cuma bersikap ramah. Salahnya di mana? Masa gitu doang dilarang? Aku nggak suka. Titik. Kamu harusnya ngerti perasaan aku. Aku selalu ngerti kamu, tapi kapan kamu ngerti aku? Aku capek kayak gini terus, bener-bener serba salah. Kalau kamu nggak bisa jaga sikap, nanti orang lain salah paham. Itu bisa bikin image kita jadi jelek. Lagi-lagi jaga image, kamu peduli sama sosmed. Tapi aku nggak pernah kok peduli sedikit pun. Aneh kamu, Mas. Nisa, akhirnya kita bisa nongkrong lagi ya. Aku kangen banget ngobrol sama kamu. Aku juga, Hana, rasanya udah lama banget gak ketemu. Hidup aku akhir-akhir ini kayak penuh tekanan. Oh, kamu kenapa? Aku sering lihat postinganmu sama Denny. Kok kelihatannya bahagia banget sih? Jujur aja, aku iri loh. Kalian kelihatan kayak pasangan idaman tahu. Itu cuma yang kelihatan di layar, Han. Kenyataannya nggak seindah itu. Maksudnya? Aku capek pura-pura. Kebahagiaan aku sama Mas Denny itu cuma di kamera doang. Tapi di rumah hampir tiap hari kita ribut. Aku kayak hidup di dua dunia, Han. Astaga Nisa, kok kamu tahan? Kenapa nggak kamu jujur aja ke orang-orang? Atau minimal ke Denny? Kamu bilang kamu nggak kuat lagi sama kebohongan itu. Aku udah coba ngomong, tapi jawabannya selalu sama. Dia cuma peduli sama popularitas dan uang dari konten. Aku ngerasa kayak bukan istrinya lagi, cuma partner kerja. Kalau kayak gitu, kamu harus berani ambil keputusan. Kamu harus mikir kebahagiaanmu sendiri. Aku takut, Han. Takut kalau aku berhenti, semua orang bakal ngejudge aku. Orang-orang pasti bakal mikir kalau aku istri yang gak bersyukur. Biarlah orang ngomong apa. Yang penting kamu gak terus-terusan sakit hati. Kamu berhak bahagia tanpa harus pura-pura, Nisa. Iya, mungkin kamu bener. Aku gak bisa selamanya begini. Mas, aku pengen ngomong serius. Tolong dengerin aku dulu ya. Jangan langsung marah. Ngomong apa sih? Aku lagi capek. Kalau cuma mau ngeluh, mending nanti aja. Aku nggak mau besok-besok terus buat bahas ini, Mas. Aku capek terus-terusan pura-pura bahagia di depan kamera. Sementara di rumah kayak gini, aku pengen benar-benar perbaiki hubungan kita. Hubungan kita baik-baik aja kok. Yang penting orang lain lihat kita bahagia. Itu udah cukup. Cukup buat siapa? Buat kamu yang cuma peduli sama image. Aku nggak bisa, Mas. Tolong dong ngerti. Aku butuh suami yang peduli sama aku. Bukan cuma buat jadi partner konten. Kenapa sih kamu gak pernah puas? Popularitas kita naik, endorse makin banyak, uang lancar. Itu kan tujuan kita dari awal. Tujuan kita atau tujuan kamu? Aku nikah sama kamu bukan buat cuma kejar popularitas, Mas. Aku pengen punya rumah tangga yang bikin aku bahagia, bukan sandiwara. Kamu terlalu drama, Nis. Hidup ini harus realistis. Jangan gampang baper. Lihat deh komentar orang-orang masih bilang kita ini couple goals. Itu tandanya kita sukses. Komentar mereka nggak ada artinya kalau aku tiap hari nangis. Aku makin yakin kamu udah nggak sayang sama aku. Jangan lebay lah. Aku masih di sini kan, berarti aku peduli. Peduli sama popularitas iya, peduli sama aku nggak yakin lagi. Nis, aku beliin makan nih. Tadi sekalian mampir, jadi nggak usah ribet masak. Kenapa beli? Kita kan udah janjian makan bareng di rumah. Aku udah siapin dari sore, kamu malah pulang bawa makanan dari luar. Aku males pulang cepet, makanya tadi makan sendiri di luar. Jujur aja, tiap kali pulang aku cuma denger keluhan kamu terus. Capek aku tuh. Jadi kamu sengaja hindarin aku. Kamu lebih milih tenang di luar daripada pulang habisin waktu sama istri sendiri. Aku cuma butuh tenang. Kalau di rumah kayak gini, ribut melulu, siapa yang betah coba? Mas, kamu tahu nggak ucapan itu yang bikin aku hancur? Kamu selalu bilang aku ngeluh, padahal aku cuma pengen kamu ngerti. Aku ini perempuan, Mas, hatinya gampang rapuh. Kamu sebagai suami harusnya bisa bikin aku baik-baik aja. Ya, tapi cara kamu salah. Kamu selalu nyalahin aku. Aku juga manusia, Nis.
Aku capek dituntut terus. Aku nyalahin. Dari awal aku sabar untuk sifat kamu di depan orang-orang. Aku terus pura-pura bahagia biar image kita bagus. Tapi kamu nggak pernah mikirin aku. Itu si Nisa sama Denny ya, kok berantemnya kedengeran sampai sini. Ih, bukannya mereka itu selalu harmonis ya? Kok malah berantem kayak gitu sih? Udahlah Nis, jangan teriak-teriak. Malu sama orang. Malu, aku udah lama malu mas. Malu karena hidupku isinya penuh kepalsuan. Malu karena aku harus terus berpura-pura di depan semua orang. Ada apa sih bu? Kok Denny sama Nisa berantem di luar kayak gitu? Kayaknya lagi ada masalah bu. Tapi si Nisa kayak udah capek banget sama sifat suaminya. Cuma saya nggak tahu masalahnya tuh apa. Kita pantau aja dari sini. Seru juga kan ya pas Sutri berantem. Kamu keterlaluan ngomong kayak gini di depan orang lain. Aku muak. Aku udah nggak sanggup hidup dalam kebohongan ini. Aku mau kita pisah. Hah? Pisah? Jadi mereka cuma pura-pura harmonis. Ya Allah, nggak nyangka banget. Semua berkas sudah siap, tinggal ditandatangani di sini ya. Jujur ini keputusan paling berat buat aku. Tapi aku nggak mau terus-terusan hidup dalam kepalsuan. Nis, apa nggak bisa dipertimbangkan lagi? Kita masih bisa coba perbaiki ini. Aku udah coba berkali-kali buat minta kita berubah. Tapi kamu selalu nolak kan? Aku kira semua ini kebaikan buat kita. Aku nggak sadar kalau aku udah bikin kamu hancur. Aku pengen bahagia. Aku rasa udah cukup buat semuanya. Baik, proses ini akan segera berjalan. Semoga masing-masing bisa menemukan jalan terbaik. Maaf Nis, aku baru sadar kalau semua ini salah. Maafmu udah telat. Aku udah terlalu capek.